Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus. Bagaimana kabar Pak Agus hari ini? Waalaikumsalam Bu Nurul. Alhamdulillah Bu, ini sehat, agak dingin cuacanya. Iya. Alhamdulillah dikasih kesehatan ya Pak. Banyak nikmat hari ini yang harus Hmm, kita syukuri. betul. Tadi pagi Pak Agus pagi-pagi kok sudah nelpon. Apa yang mau dibicarakan Pak? Itu saya baru bangun tidur loh itu. Jadi sebelumnya mohon maaf Bu, pagi-pagi sudah mengganggu Bu Nurul. Tapi saya itu sebenarnya sudah bingung mau cerita ke siapa. Akhirnya saya telepon Bu Nurul karena saya pengen ngobrol, ada hal yang pengen saya ceritakan dan mintakan solusi ke Bu Nurul. Saya yakin Bu Nurul nanti bisa memberi solusi pada saya. Terus ini nanti saya catat ya Bu Nurul ya, saya catat Oke Pak Agus. solusi-solusinya gitu. Iya Pak Agus, memangnya ada apa? Apa yang perlu kita bahas hari ini Pak Agus? Gini loh Bu, eh, saya kan punya siswa saya kan guru PJOK ngajar dari kelas 1 Ya. sampai kelas 6. Salah satu siswa saya di kelas 6 itu dalam mengikuti pelajaran PJOK itu kurang berminat dan kurang antusias lah gitu. Kalau saya lihat dari raut wajahnya itu kurang senang dalam mengikuti pelajaran PJOK. Seperti itu Bu, permasalahan saya Bu. Loh Pak Agus, biasanya kan anak-anak itu kalau pelajaran PJOK itu sangat senang, antusias, bahkan mungkin, Mhm. eee, kalau ada Pak Agus izin itu, ada hari Pak Agus nggak masuk, itu mungkin anak-anak akan merasa kecewa seperti saya dulu kalau pelajaran olahraga itu paling paling senang. Lah itu kok bisa ya ada anak yang, nggak suka sama pelajaran PJOK? Saya juga kurang tahu Bu, itu satu anak di kelas 6, anak perempuan Bu, anak perempuan kelas 6, setiap pelajaran PJOK itu terlihat males, terlihat kurang antusias ketika saya tanya, "Kenapa kok sepertinya tidak semangat?" Nah, jawabannya karena capek, Pak, karena sakit, alasan setiap pelajaran PJOK alasan, karena sakit, kemudian wajahnya juga dilihat itu kurang senang dalam mengikuti pelajaran PJOK, Bu, seperti itu, Bu. Oke, murid Pak Agus ada berapa satu kelas? Satu kelas itu ada 9 loh, Bu. Terus yang nggak suka pelajaran PJOK ini ada berapa, Pak? Yang nggak suka hanya ada satu anak itu aja, anak perempuan itu Oh, saja. oke. Jadi ada satu anak, didiknya Pak Mhm. Agus yang nggak suka sama pelajaran PJOK ya, Pak, ya? Kurang berminat, kurang antusias gitu, Hmm. yang jelas. Tapi karena biasanya antusias itu datangnya dari suka dulu ya, Pak, ya? Iya, heeh. Nah, sebelum lanjut ke permasalahan, Bapak, saya tanya dulu nih Mhm. dari dialog kita hari ini, apa yang menjadi tujuan akhir yang ingin Pak Agus capai? Tujuannya ya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Jadi nanti ketika saya ngajar di kelas tersebut, anak tersebut juga bisa seperti teman-temannya, bisa antusias, bisa semangat, bisa senang dalam mengikuti pelajaran PJOK. Karena apa Bu? Karena kalau ngajar seorang anak, kemudian atau ngajar kelas, kemudian ada satu atau 2 orang anak yang kurang antusias atau kurang semangat, saya itu merasa kurang berhasil atau merasa gagal dalam mengajar Bu. Jadi saya pengen satu kelas itu nanti atau semuanya, itu anak-anak itu bisa antusias dalam pelajaran saya, seperti itu Bu tujuan saya, Bu. Oke, ya sebenarnya itu manusiawi ya, Pak, panjenengan merasa gagal itu karena Mhm, di dalam hati panjenengan itu ada rasa tanggung jawab yang besar betul, yang, iya, jenengan, mau lakukan, tapi ternyata masih ada anak yang, kurang antusias. mhm. Nah, kira-kira nggih, menurut Pak Agus, apa yang membuat anak tersebut kurang, antusias mengikuti pelajaran PJOK, Pak? Apa ya Bu, anak tersebut sebenarnya, kalau di kegiatan atau di ekstra, mungkin di pelajaran menari, pembiasaan menari, anak tersebut sangat antusias, sangat senang di kegiatan tersebut. Tapi kok, di pelajaran saya, di PJOK, itu kok males-malesan, kok kurang antusias, kurang semangat. Jadi kan saya merasa, berarti ada yang salah dari saya kan gitu. Kalau di pelajaran menari, dengan guru lain dia semangat, ketika di pelajaran saya kok anak ini nggak suka, kok gitu kan. Jadi saya apa yang salah dengan saya kan gitu. Jadi ini tadi telepon Bu Nurul minta solusi, takutnya saya yang salah bukan, apa-apa ya. Jadi dari anak yang kurang semangat tadi saya takutnya saya yang salah, jadi minta solusinya gitu, Bu Nurul. Oke. Nah, sebelum lanjut, menurut Pak Agus, kira-kira gambaran diri Pak Agus itu dalam rentan nilai 1 sampai 10 dalam kondisi Pak Agus saat ini ada berada, jenengan ada pada posisi berapa Pak Agus? Ya karena saya ini
merasa kurang berhasil ya dalam mengajar. Itu saya di posisi 6 Bu, menurut saya Bu ini Bu, posisi 6 gitu. Nah, karena sekarang Pak Agus ada di posisi 6 ya, itu perasaan Pak Agus. Perasaan saya ya. Harapan Pak Agus ke depannya ingin, berada dalam posisi berapa Pak Agus? Kalau dinilai ya pengen sempurna di angka 10. Jadi semua anak itu bisa senang dalam pelajaran PJOK, senang dengan pelajaran saya, senang dengan kedatangan saya, seperti itu Bu Nurul. Oke, baik Pak Agus. Kembali ke permasalahan Pak Agus tadi ya. Mhm. Apakah pelajaran yang Pak Agus terapkan kurang menyenangkan atau kurang menarik? Kira-kira, kegiatan yang Pak Agus buat itu, kurang menggugah minat anak atau bagaimana? Gini Bu, sebenarnya saya itu setiap, mau masuk kelas, itu sudah berusaha membuat, apa ya, rencana nanti pembelajaran saya buat semenarik mungkin. Saya sudah merencanakan pengen nanti, apa ya, kelas itu menjadi aktif, anak-anak menjadi aktif, menjadi senang, menjadi anak itu tidak bosen, antusias, seperti itu. Saya sebenarnya setiap mau mengadakan pelajaran sudah saya rencanakan. Bahkan saya merencanakan itu, misalkan minggu ini saya ngajar dengan teknik seperti ini. Minggu berikutnya saya ya dengan materi yang sama, masih ada keterkaitan, tapi dengan metode atau cara yang berbeda agar anak itu senang. Sebenarnya saya berusaha seperti itu, Bu. Tapi dari anak-anak 9 anak itu hanya 1 anak, Bu, yang kurang antusias. Dari yang lainnya, yang 8 anak itu sebenarnya sangat senang setiap habis pelajaran saya kasih refleksi. Kira-kira bagaimana pelajaran kita hari ini anak-anak? Saya tanya seperti itu, anak-anak yang jawab, "Senang Pak, antusias Pak." Terus kemudian, "Besok yang lebih menyenangkan lagi ya Pak." Gitu. Tapi dari 1 anak itu saya lihat ya kurang bersemangat Bu, kurang seneng gitulah, kurang antusias lah gitu yang 1 anak itu Bu. Sebenarnya saya buat menarik mungkin sebenarnya gitu. Oke. Jadi anak-anak yang lain antusias ya Pak, hanya Mhm, 1 anak itu betul. yang tidak Iya. antusias mengikuti kegiatan ya? Begitu. Iya Bu, jadi Eee, jadi hanya 1 anak yang kurang antusias, yang lain itu, apa ya namanya, kalau saya tidak masuk itu merasa kecewa, malah justru merasa kecewa. "Pak Agus, kenapa kok kemarin tidak masuk?" Gitu. Padahal pelajaran PJOK dari rumah sudah siap-siap, sudah pakai pakaian PJOK, seperti itu. Yang lain pada kecewa, tapi yang satu itu sepertinya kok nggak seneng gitu ya. Kalau pelajaran PJOK alasannya capek lah dan sebagainya, tapi kalau yang lain katanya kalau Pak Agus tidak datang kecewa, sudah siap-siap, padahal pelajaran PJOK ini ditunggu-tunggu, katanya kayak gitu Bu Nurul. karena PJOK itu seminggu cuma ada sekali ya, Pak, ya? Iya, 1 kelas hanya 1 kali, Bu Nurul. Oke, begitu ya, Pak. Tadi Pak Agus mengatakan bahwa anak tersebut senang dengan pelajaran menari kan, Pak. Nah, mungkin Mhm. dari kesenangan menari tersebut menurut Pak Agus, apa ada hal yang mungkin bisa membuat anak tersebut juga bisa tertarik dengan pelajaran PJOK? Maksudnya bisa dikaitkan atau bagaimana, Pak Agus? Eee, dari menari ya, Bu, ya? Iya. Benar sekali, Bu, itu. Dari anak-anak yang senang menari itu, anak 1 anak itu senang menari. Dari PJOK mungkin bisa gini, Bu, eee, bisa dikaitkan dengan pelajaran senam irama. Karena gini, Bu, kan di sekolah kami itu ada pembiasaan senam irama juga. Iya. Ketika selain menari di senam irama, anak tersebut itu senang juga, Bu, di senam irama. Jadi antusias, ketika senam irama antusias. Apa mungkin anu ya, Bu, ya, setiap pelajaran PJOK saya sisipkan gerakan-gerakan senam irama yang, itu nanti bisa membuat anak tersebut bisa senang. Jadi, saya sisipkan senam irama. Senam irama kan ada joget-jogetnya kayak nari. Iya. Saya melihatnya kok anak ini senangnya yang kegiatan yang menari, yang senam, kayak gitu. Apa nanti bisa saya masukkan di situ saja ya, Bu? Jadi anak nanti bisa, senang ikut olahraga karena ada senam iramanya gitu ya. Terus nanti saya suruh, apa ya namanya, memandu teman-temannya gitu ya? Iya. Nah, dari apa ya, dari pemikiran Pak Agus untuk mengaitkan senam irama, dari menari menjadi senam, terus kemudian menjadi senam irama itu kemudian untuk selanjutnya apa yang akan Pak Agus lakukan? Kalau mengaitkan tentunya 2 hal yang berbeda sih, Bu,
dari menari ke olahraga, ke PJOK itu 2 hal yang berbeda. Tapi di situ ada, apa ya, celah atau titik yang mungkin ada kesamaan dari menari dan senam irama, podo-podo jogetnya ya sama-sama dengan jogetnya gitu ya, gitu. Iya, Jadi mungkin betul. nanti saya sisipkan aja ya, Bu, sisipkan, senam irama itu kegiatan yang menyerupai dengan tari-tari gitu, ada joget-jogetnya itu dengan kegiatan pemanasan, kemudian Iya. juga saya selingi dengan ice breaking gitu ya, Bu, ya? Oke. Menurut saya luar biasa sekali rencana Pak Agus, tetapi itu nanti kira-kira apa ndak berpengaruh Pak untuk, anak-anak yang lain? Itu juga benar sekali pertanyaan Bu Nurul ya. Jadi nanti apa yang lain juga ikut senang gitu ya, tapi saya kira Iya, senang sih, Bu. Saya kira senang karena dari pembiasaan senam irama di pagi hari itu anak-anak semua anak-anaknya juga antusias. Kemudian kalau nanti di, pelajaran PJOK saya sisipkan ice breaking, saya sisipkan pemanasan yang menyenangkan, saya kira malah justru nanti bisa menambah, apa ya, pembelajaran menjadi meriah lagi. Anak-anak yang lain mungkin juga akan menjadi antusias lagi, Bu. Tapi nanti gini, Bu, saya tidak, apa ya namanya, tidak serta-merta ya, tidak melulu, nanti dalam pelajaran PJOK itu saya sisipkan kegiatan-kegiatan itu tersebut. Jadi nanti kita selingi untuk pelajaran PJOK tidak dengan senam irama terus, tapi hanya untuk pemanasan dan ice breaking gitu. Dan nanti saya jelaskan juga kepada anak yang satu anak itu, saya tidak serta-merta menurut pada satu anak itu saja tidak. Tapi nanti saya jelaskan. Gini, nanti kamu harus memimpin ini senam irama untuk pemanasan dan ice breaking ya seperti itu. Jadi iya. nanti diberi porsi sendiri lah seperti itu. Tapi saya jelaskan juga bahwa PJOK itu juga penting, kesehatan itu juga penting. Saya akan mendorong anak tersebut seperti itu juga. Saya akan mendorong anak tersebut untuk menekuni apa yang jadi hobinya, Bu. Jadi karena dia hobinya di menari, basisnya menari ya, terus kamu lanjutkan menarinya. Tapi jangan salah, di olahraga itu, senam irama itu kalau kamu juga tekuni bisa, lebih baik lagi. Badan kamu juga sehat, terus hobi kamu juga bisa kamu dapatkan, gitu Bu Nurul. Nggih. Pak Agus, dari banyaknya ide yang luar biasa dan rencana-rencana Pak Agus tadi, kira-kira Pak Agus akan memulainya kapan untuk melakukannya? Ya nanti gini Bu, saya akan, apa ya, ngobrol dengan anak tersebut yang kurang antusias tersebut, secara empat mata gitu. Jadi ngobrol dulu, kira-kira kalau nanti PJOK kita sisipkan pemanasan dan ice breaking menari, kamu mau memandu nggak ya? Gitu. Saya ngobrol seperti itu, Bu. Terus nanti saya lakukan ketika jam pelajaran PJOK minggu depan, Bu. Karena, eee, lebih cepat lebih baik menurut saya, secepatnya lebih baik gitu. Jadi nanti sebelum ke itu saya ngobrol dulu dengan anak tersebut, Bu, gitu. Iya bagus, luar biasa sekali ya. Kemudian dari perbincangan kita hari ini, apa yang bisa Pak Agus dapatkan? Apa yang bisa Pak Agus simpulkan dari dialog kita hari ini? Iya, yang kita bicarakan hari ini yang saya dapatkan begini, Bu, kita sebagai guru tidak boleh memaksakan apa yang jadi minat anak, gitu. Jadi apa yang jadi hobinya, minatnya, itu harus kita dukung. Tapi dengan, apa ya namanya, dengan materi PJOK tetap harus sesuai dengan materinya PJOK, tapi dengan minatnya itu tetap harus kita dukung, minatnya, apa namanya, menari tetap harus kita dukung seperti itu, tidak boleh kita membatasi, tidak boleh kita memaksakan anak tersebut dengan kemauan kita, Bu Nurul, seperti itu. Iya, alhamdulillah akhirnya Pak Agus sudah berhasil menemukan Iya, Bu. sendiri solusi dari permasalahan Pak Agus yang Pak Agus hadapi ya, Pak, ya. Iya. Baik Pak Agus, semoga rencana Pak Agus dapat berjalan dengan baik dan semua murid dapat antusias lah mengikuti kegiatan PJOK-nya Pak Agus. Nah, kalau nanti Pak Agus sudah menerapkannya, jangan lupa cerita saya lagi ya, Pak, ya. Tentunya, Siap, Bu. saya akan merasa penasaran dengan hasil dari rencana yang Pak Agus, telah ini Iya. rencanakan. Baik, Bu, nanti saya cerita deh, nanti kalau sudah selesai, sudah berhasil saya ceritakan. Terima kasih ya Bu Nurul, mohon maaf sekali loh tadi pagi sudah ganggu Bu Nurul gitu. Terima kasih, Iya Pak Agus, waktunya. enggak apa-apa. Oke, sekian, dialog kita hari ini ya Pak Agus Iya, ya. Bu. Semoga Pak Agus acaranya lancar, Mhm. sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Baik, udah, Bu Nurul, sing ya, sing dhisik mau berapa menit jenengan nyatet nggak ya? 12-an.
12, ini 14 menit, hampir 15 ini. Coaching, sebagai coach. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kita pagi ini, Bu Nurul? Sepertinya tidak jauh beda nih sama jenengan Pak Agus, karena kita sudah sering ketemu, mungkin tidak secanggung kalau kita baru bertemu terus baru ngobrol nggih. Jadi lebih santai, lebih leluasa, terus percakapan tidak kemana-mana, terus tujuan dapat tercapai seperti itu. Terus mungkin perlu ada yang ditingkatkan atau diperbaiki? Sebagai manusia pasti saya tidak luput dari banyaknya kekurangan ya Pak, tapi untuk yang masih perlu diperbaiki mungkin lebih ke fokus saya mendalami permasalahan yang Bapak sampaikan. Terkadang saya kurang memahami permasalahan yang jenengan sampaikan, jadi nggak connect gitu loh Pak. Jadi mungkin lebih ke fokus saya dalam mencoba memahami suatu permasalahan. Oh gitu, baik. Selanjutnya, apa yang Bu Nurul lakukan untuk tetap kondisi present atau dalam kehadiran penuh dalam percakapan coaching hari ini saat melakukan coaching? Persiapan saya untuk biar tetap present, yang pertama tentunya saya mempersiapkan diri saya nggih. Saya tidak mau memulai coaching dengan diri yang bermasalah. Jadi karena saya mau memecahkan masalah, jadi saya berusaha untuk mengosongkan diri saya dari masalah-masalah saya sendiri. Kemudian saya melakukan persiapan dan tetap menjaga fokus. Kemudian apa ya Pak? Mungkin lebih karena fokus saja sih untuk melakukan tetap biar bisa kehadiran penuh, biar tidak miskom itu lebih mengutamakan fokus saja. Fokus gitu, sama ya berarti ya. Terakhir, apa yang akan jenengan lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan coaching Anda, jadi keahlian Anda dalam coaching? Karena permasalahan saya itu ada di fokus, mungkin untuk memperbaikinya adalah lebih mengesampingkan masalah-masalah yang tidak seharusnya dibawa ke dalam proses coaching, terus kemudian ikut dalam sebuah pelatihan-pelatihan yang bisa memantapkan skill dalam melakukan coaching. Kemudian mungkin lebih ke belajar tata bahasa yang baik ya Pak, kalau saya mah, soalnya dalam penggunaan bahasa kurang pandai. Terus kemudian untuk meningkatkannya ya mungkin mengikuti berbagai pelatihan itu tadi Pak. Oh ya, siap, sama ya intinya ya. Nggih. Nah, kemudian Pak Agus, saya minta umpan balik ya dari panjenengan, bagaimana apa yang Anda rasakan sebagai kunci tadi selama percakapan kita? Yang saya rasakan tadi dengan masalah yang itu ya, anak kurang berminat tadi, dari pertanyaannya si kucing, dari pertanyaan si coach, tadi sudah mengarah. Tadi kan ada masalah anak yang senangnya nari, di PJOK kurang suka. Dikaitkan antara menari dengan PJOK, ternyata ada keterkaitan. Dan itulah pertanyaan pemancingnya dari si coach, pemancingnya di situ dan akhirnya bisa menemukan solusi. Jadi yang saya rasakan dari pertanyaan Bu Nurul tadi ke saya itu sudah menggiring lah yang menjadi permasalahan saya dari anak yang sukanya dinari dikaitkan dengan PJOK, dan itu luar biasa sekali seperti itu. Oke, baik Pak Agus, terima kasih untuk umpan baliknya, karena itu sebagai refleksi saya nggih untuk tindak lanjut saya ke depannya harus seperti apa. Terima kasih Pak Agus.